Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat-sobat literasi. Kita bertemu kembali dalam channel akun YouTube Muhammad Sofa Azazili. Channel ini khusus menyediakan informasi soal dunia buku, dunia literasi, dan juga dunia tulis-menulis. Jadi bagi teman-teman yang baru sampai di channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini terlebih dahulu. Tujuannya adalah agar teman-teman bisa memperoleh informasi-informasi terbaru terkait dunia buku, dunia literasi, dan juga hal yang berkaitan dengan buku yang sedang dan akan saya review di channel akun YouTube Muhammad Sofa Azazili ini. Terima kasih bila sudah mensubscribe. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang dua tipe pembaca buku. Jadi setelah saya mengamati beberapa teman terdekat saya di saat mereka sedang membaca buku, ada dua tipe pembaca buku yang bisa saya ambil kesimpulan. Tipe pertama adalah mereka para pembaca buku yang ketika membaca buku mereka tidak bisa melepaskan dirinya dari buku dan juga dari bolpen atau stabilo untuk memberi penanda pada buku tersebut beberapa kalimat atau kata yang menurut mereka itu sangat menarik dan juga menginspirasi dan juga memberikan informasi terbaru yang ada di dalam buku yang mereka baca. Nah, tipe ala Bung Karno ini bisa ditemui di teman-teman terdekat Anda penggiat literasi ketika teman Anda itu membaca buku. Maka perhatikan, di saat mereka membaca buku namun mencoret-coret isi buku, itu adalah tipe ala Bung Karno. Dan saya sendiri di saat saya membaca buku, saya tidak bisa melepaskan diri dari bolpen ataupun stabilo untuk memberikan penanda pada buku yang saya baca. Karena bagi saya, setelah memberikan penanda pada kalimat yang menurut saya sangat menarik, itu memberikan arti, memberikan makna bahwa kalimat tersebut tidak akan bisa lari kemana-mana lagi ketika saya membutuhkan. Jadi dia akan lebih mudah kita dapat dibanding ketika kita membaca buku namun tidak memberikan penanda atau mencoret dari kalimat tersebut. Ini bedanya tipe membaca buku ala Soekarno dengan yang lainnya. Contoh, saya ingin memberikan contoh pada teman-teman buku yang sedang saya baca, dan saya selalu membawa stabilo ataupun bolpen ketika saya membaca buku. Tujuannya ya itu mencoret-coret. Dan Bung Karno pun seperti itu. Bung Karno membaca buku, dia akan melihat kalimat yang menarik yang mana, dia akan coret, dia akan tandai. Kemudian dia juga memberikan penjelasan ya, apabila ia tidak sepakat dengan paragraf yang ada di dalam buku tersebut. Contoh ini saya memberikan penanda pada buku yang saya baca karena saya mengikuti pembaca buku ala Soekarno seperti ini. Jadi saya memberikan penanda pada buku yang saya baca. Nah, ini juga ini stabilo ataupun bolpen itu bisa digunakan untuk memberikan penanda pada buku yang sedang kita baca. Nah, tipe pembaca yang seperti itu adalah tipe pembaca ala Bung Karno. Karena Bung Karno setiap membaca buku ya selalu seperti itu. Dia memberikan penanda, dia memberikan penjelasan atas buku yang sedang dia baca di buku tersebut. Jadi saya ingin menjelaskan pada teman-teman terkait fungsi ruang yang ada di dalam samping buku ini. Nah, ini kan ada ruangan ini ada ruangan kosong, ya kan? Nah, ini sebenarnya merupakan ruang bagi para pembaca untuk memberikan atau mengkritisi paragraf yang ada di dalam sebuah buku ketika Anda membaca buku. Nah, Bung Karno pun melakukan seperti itu. Saya ada buku yang dibaca oleh Bung Karno, dan Bung Karno memberikan penjelasan di dalam buku tersebut. Ada fotonya, ada bukunya. Nanti saya coba cari dan saya akan lampirkan di sini ya. Saya akan lampirkan di sini bagaimana Bung Karno memberikan penanda baca terhadap buku yang sedang dia baca dan juga memberikan penjelasan, kritik atau memberikan dukungan kepada paragraf dari kalimat yang ditulis oleh para penulis buku tersebut. Kalau tidak salah ingat, Soekarno pernah membaca buku karyanya Swami Vivekananda. Nah, di sana beliau memberikan penjelasan dan mencoret samping buku tersebut di sini. Beliau mencoret samping buku tersebut di sini. Bung Karno mencoret di sini memberikan penjelasan juga. Nah, itu tipe pembaca buku ala Bung Karno yang pertama. Selanjutnya yang kedua, tipe pembaca buku yang kedua adalah tipe pembaca buku ala Bung Hatta. Tipe pembaca buku ala Bung Hatta ini itu sangat perhatian terhadap buku yang sedang mereka baca. Bung Hatta tidak pernah membaca buku itu memberikan coretan, memberikan penanda,
ataupun memberikan kuping anjing terhadap buku yang ia baca. Teman-teman tahu apa itu kuping anjing dalam buku? Kuping anjing dalam buku itu adalah memberikan penanda dengan buku itu dibeginikan untuk halaman yang sudah selesai dia baca, agar dia nyaman ketika mau melanjutkan buku bacaannya tersebut. Namun Bung Hatta tidak mau seperti ini. Bung Hatta tidak memperkenankan para pembaca untuk memberikan penanda buku seperti ini, karena ini menodai kesucian daripada buku tersebut. Pernah ada suatu cerita ketika Bung Hatta meminjamkan buku kepada ponakannya. Ketika buku tersebut dikembalikan kepada Bung Hatta marah. Bung Hatta mengungkap. Dia emosi karena melihat buku yang dipinjamkan kepada ponakannya itu ada penandaan kuping anjing seperti ini. Ini sangat tidak baik. Ditegurlah itu keponakan Bung Hatta oleh Bung Hatta agar memperlakukan buku tidak seperti itu. Nah, ini tipe pembaca buku ala Bung Hatta. Bagaimana ia sangat menghargai sebuah buku, sangat menghargai sebuah pemikiran yang ada di dalam buku. Kalaupun tidak salah ingat, saya masih mengingat ya, kalau tidak salah, Wiji Tukul juga melarang para pembaca ketika membaca buku meletakkan sesuatu di atas buku yang sedang dia baca. Misalnya bolpen kah, misalnya rokok kah, korek kah, ditaruh di atas buku tersebut. Itu oleh Wiji Tukul tidak diperkenankan. Tentu teman-teman tahu siapa kan Wiji Tukul? Wiji Tukul adalah salah seorang penyair, salah seorang budayawan yang hingga detik ini ia belum ditemukan di mana keberadaannya. Wiji Tukul dan Bung Hatta itu sangat menghargai buku, tidak menginginkan adanya coretan atau apapun yang ada dalam sebuah buku. Nah, itu dua tipe pembaca buku yang perlu teman-teman penggiat literasi ketahui. Jadi ada dua tipe pembaca buku yang harus diingat oleh teman-teman. Yang pertama, pembaca buku ala Bung Karno. Yang kedua, pembaca buku ala Bung Hatta. Selanjutnya, terserah teman-teman yang mana yang akan teman-teman ikuti dari dua tipe pembaca buku ini. Apakah Bung Karno, apakah Bung Hatta? Keduanya sama-sama baik. Yang tidak baik adalah tidak membaca buku. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.